Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita katakan selamat hari Minggu. Yeay, bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa pastinya Kak Jessy. Yeay, kakak luar biasa? Pastinya, kalau Kak Jessy? Luar biasa dong, semuanya sehat. Kakak, adik-adik, mama, papa, semuanya pasti luar biasa kabarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu hari ini. Ayo, siapa ya? Dimulai dari song leader, ada Kak Jessy di sini. Hai adik-adik, dan Ada Kak Delvi, hai. Dan ada juga Bang David Sinabariba, pemusik kita. Say hi sama Bang David. Hai Bang David. Dan yang berkhotbah nanti adalah Amang Pendeta Osator Simanjuntak. Nah adik-adik, coba gerakin badan-badannya dong. Oh, kiri, kanan, depan, belakang. Ayo coba ikuti Kak Jessy. Kiri, kanan, depan, belakang. Karena kita mau goyang, kita mau semangat mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu I Love You Jesus. Yuk kita nyanyikan dengan semangat. Goyang ya. Yang punya gerakan, buat gerakannya ya. Ikuti kakak.
adik-adik. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Kita berdoa. Ikuti doa Kak Jesi. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk hari ini. untuk hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Delvia, Kak Jesi, dan Bang David bergembira loh. Adik-adik di rumah bergembira nggak? Bergembira dong Kak. Pasti bergembira ya. Nah Kak Jesi, kenapa sih kita bergembira? Karena hari ini dan hari yang luar biasa, kita mau memuji Tuhan dengan hati yang gembira Kakak. Betul, kita sekarang mau memuji Tuhan dengan hati yang bergembira dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, siapa di antara adik-adik yang sukacita memuji Tuhan? Aku Kak. Wah, good job Kak Delvi. Coba Kak Jesi mau lihat nih. Kak Jesi mau lihat nih adik-adik yang duduk tenang, yang rapi, yang bersukacita memuji Tuhan. Wah, good job adik-adik. Kita mau memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha
Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat ke-6. Berbunyi demikian. Jangan engkau membunuh. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sayang nih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh juga sayang sama kita, bener gak Kak Jesi? Benar dong Kak Delvi. Nah kalau misalnya kita sayang sama Tuhan Yesus, kita gak boleh apa Kak Jesi? Gak boleh berbuat dosa atau kesalahan kakak. Contohnya melawan mama papa kak, gak boleh. No. Nah kita itu benar kata Kak Jesi, gak boleh berbuat dosa. Kita mau bernyanyi dari PKJ 37 ayat 1-2. Bila aku renung dosaku. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik suka dan senang gak berdoa? Kak Delvi suka gak? Pasti selalu suka berdoa Kak. Iya, suka berdoa, rajin ibadah sekolah minggu walaupun lewat Zoom, dan tetap mematuhi apa yang dikatakan mama papa. Karena kita itu mau seperti Yesus yang lemah lembut,
yang suka berbagi. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Enda Sekolah Minggu 118, Ku Ingin Seperti Yesus. Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 36. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dosa Kak Delvi, dosa Kak Jesse, dan dosa adik-adik semua. Untuk itu kita sekarang mau bernyanyi dari buku ND 368 ayat 1-2. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Anil dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 25 April 2021. Berikut Warta Sepekan. Warta yang pertama, Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 19 sampai tanggal 25 April. Adik-adik, kita mau bernyanyi untuk teman-teman atau adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Yuk kita bernyanyi selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Anil mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk Minggu 2 Mei 2021 dari Nas Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dengan tema segala yang bernapas memuji Tuhan. Demikian warta sekolah minggu dalam minggu sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, tadi siapa yang bangun tidur pagi-pagi langsung berdoa dan baca Alkitab? Saya kakak. Wah, Kak Jessi langsung baca Alkitab dan berdoa ya? Iya dong kakak. Nah adik-adik, kita itu harus rajin membaca Alkitab. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 sampai 2. Kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ayat yang kedua. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedangku bila aku tak benar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Masih ada yang buka matanya itu? Oke, lipat tangannya, tutup matanya, duduk dengan tenang, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini, minggu ini sehat? Oke. Ada yang sakit nggak dalam 1 minggu ini? Mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau ada yang sakit, semoga dia boleh kuat, boleh semangat kembali melalui obat yang dia makan, melalui makanan yang dia makan, dan melalui doa papa mama dan doa kita semuanya, supaya setiap adik-adik sekolah minggu gereja HKBP Rawamangun boleh semangat memuji Tuhan pada hari ini. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kira-kira ada buah Alkitab enggak adik-adik? Ada? Kalau belum, ayo Pak Pendeta hitung sampai 10, coba. Lari dulu ke meja belajar di mana Alkitabnya berada. Ayo ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai. Udah diambil lagi? Oke, ya. Kita buka Yohanes, perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Oke, bener, perjanjian baru. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Ya, Pak Pendeta akan baca dan adik-adik juga membaca di rumahnya masing-masing, baca Alkitabnya, dan Pak Pendeta akan membaca supaya kita dengarkan bersama. Papa Mama yang menyertai anak-anaknya boleh membantu anak-anaknya buka Alkitabnya dan boleh juga ikut beribadah bersama dengan anak-anaknya di rumah masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea,
anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Pak Pendeta mau bertanya kepada adik-adik semua, coba tunjuk tangannya. Kira-kira siapa yang sudah sarapan hari ini? Tahu sarapan? Makan pagi, ayo. Wah, kayaknya sedikit ya. Kayaknya adik-adik ada yang baru bangun nih dari tempat tidurnya, langsung ibadah. Jangan-jangan Pak Pendeta lihat dari wajahnya masih ada yang tidak cuci muka ini, membasuh mukanya. Udah, tapi ada yang segar nih, pakai baju yang bagus, senyumnya yang bagus, lalu duduknya yang rapi. Tapi masih ada yang ngantuk, masih ada yang dekat bapak mamanya. Ayo adik-adik, sekarang kita ibadah ya, tidak boleh ngantuk lagi. Nggak boleh ngelayut sama mamanya, nggak boleh bermalas-malasan di kursinya, tetapi harus dengan sikap yang baik sebagaimana kita beribadah setiap minggu di gereja kita sebelum masa COVID-19 ini. Nah, adik-adik yang sarapan pagi, kira-kira sarapannya apa? Bubur kah? Apalagi? Nasi kah? Roti kah? Ya, kalau dia makan nasi berarti lauk pauknya apa? Bisa ikan, bisa daging. Tapi kalau roti, dia bisa pakai toppingnya coklat, atau srikaya, atau keju dan sebagainya.
Nah, artinya roti dan ikan itu sudah menjadi hal yang biasa. Walaupun di negara kita Indonesia, adik-adik, memakan roti itu tidak menjadi sesuatu yang harus. Kalau di negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, roti sudah menjadi santapan sehari-hari, sama seperti kita orang Indonesia yang makan nasi setiap hari. Siapa di sini kalau hanya makan roti perasaannya nggak kenyang? Oh iya, sama dengan Pak Pendeta juga. Pak Pendeta juga itu harus makan nasi supaya benar-benar terasa kenyang. Kalau hanya roti, Pak Pendeta pikir itu hanya makan snack, ya. Jadi kalau makan nasi, ada lagi ikannya, ada lagi dagingnya, lalu adik-adik suka makan sayur lagi, makan buah lagi, wah itu luar biasa. Berarti hidup sehat adik-adik perlakukan dalam hidupmu. Nah, hari ini khotbah kita bagaimanakah ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Danau mana, adik? Danau Tiberias. Ya. Dia menunjukkan dirinya setelah Yesus yang disalibkan, lalu yang mati dan bangkit kembali dari kematiannya. Dia mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa apa yang dikatakannya pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematiannya. Padahal banyak murid-muridnya gak percaya, adik-adik. Termasuk murid-muridnya yang dalam cerita kita pada hari ini. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu yang mengatakan bangkit pada hari ketiga. Mereka tidak percaya dia akan bangkit. Nah, ini yang mau Yesus perlihatkan. Ini yang mau Yesus katakan. Ini yang mau Yesus tunjukkan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu, kuasa Allah itu berlaku dalam diri Yesus Kristus. Pada menjelang siang, kalau orang Indonesia, timing kita, waktu kita, jam kita menjelang siang, ya antara jam 10 lah, jam 9 sampai jam 10. Pada waktu itu ketika Yesus menunjukkan dirinya di tepi pantai Danau Tiberias, dan melihat murid-muridnya yang sudah semalam-malaman menjala ikan. Bayangkan semalam-malaman adik-adik, tidak tidur. Biasanya kalau orang-orang pelaut itu menjala ikan itu malam, karena katanya di malam hari itu ikan-ikan itu pasti banyak. Tetapi sampai menjelang siang esoknya mereka tidak mendapatkan ikan, adik-adik. Wah, ada yang lemah, gak bisa tidur, ada yang wajahnya sudah capek, ya, ada yang kelaparan. Coba adik-adik semalaman kerja, menjala ikannya tidak dapat, lalu diterpa angin yang luar biasa. Bagaimana? Adik-adik kalau terlambat tidur gimana? Ayo. Coba kalau adik-adik tidur jam 1, jam 2, bangunnya jam berapa? Ayo. Bisa jam 10 pagi, bisa-bisa jam menjelang makan siang, jam 12. Itu masih tidur, ini tidak tidur. Yesus melihat dari tepi pantai Danau Tiberias, dilihatnya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yesus memanggil mereka. Halo, hai, gitu. Gimana kira-kira kalau adik-adik ke tepi pantai memanggil temannya yang ada di laut? Pasti kalau mamanya berenang, halo mama, halo papa, halo teman-teman, halo sini, gitu. Memanggil untuk bisa ke tepi pantai. Dan Yesus memanggil murid-muridnya dengan sebutan anak-anak, anak-anakku. Karena Yesus masih menganggap murid-muridnya itu sebagai bagian dari dirinya. Anak-anakku, mari ke sini. Sudah dapat ikannya apa belum? Lalu anak-anaknya, murid-murid Yesus yang di perahu tersebut mengatakan tidak. Mereka hanya menyahut saja. Mereka tidak melihat dengan jelas siapa yang memanggil mereka. Karena begitu letih, capek dan sebagainya, mereka hanya menjawab seadanya saja. Tidak, kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi Yesus memanggil mereka. Ada enggak roti sama ikan ada sama kalian? Lalu mereka melihat Yesus dan mengatakan, siapa sih yang memanggil kita? Kan kalau ada orang-orang yang memanggil kita berulang-ulang, siapa sih? Kan kita kan ingin tahu ya, ingin dengan jelas ya, siapa sih yang memanggil kita? Ah gitu. Cuma kalau sekali aja, kita nggak peduli. Tapi kalau berkali-kali, siapa sih? Gitu. Misalnya kalau mama, papa manggil misalnya anak-anak kami semua, misalnya
dipanggil namamu, kamu nggak nyaut. Ada nggak di sini panggil namanya berulang kali nggak nyaut-nyaut? Walau di rumah, ya ada nggak? Misalnya namanya Benjamin, nggak nyaut. 2 kali nggak nyaut, sampai urat leher mamanya mau putus. Benjamin katanya, padahal di rumahnya nggak nyaut 10 kali. Gimana perasaannya? Apa? Gara-gara main handphone, apalagi? Gara-gara main game, Mobile Legend, waduh. Gara-gara itu nggak nyaut, nggak dengar kata papa mama, itu nggak bisa. Tapi karena murid-murid Yesus itu tidak mendengar suara Yesus karena mereka capek, kelaparan. Tapi ketika Yesus mengajak mereka, adakah roti sama ikan? Lalu mereka melihat dengan jelas. Ketika mereka melihat dengan jelas, yang pertama sekali murid Yesus, ketika dia mengatakan bahwa itu Yesus, yang menjumpainya adalah Petrus, Simon Petrus. Simon Petrus adalah murid yang dekat dengan Tuhan Yesus dalam berbagai hal. Ketika juga Yesus belum disalibkan, dia sangat-sangat dekat dengan Simon Petrus. Dan itu menunjukkan bahwa Simon Petrus tahu dengan benar siapakah Tuhan Yesus. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus dari perahu dengan jelas di tepi danau Tiberias, dia dengan cepat membuka pakaiannya, lalu dia berenang menyumpai Yesus. Tetapi ketika di hadapan Yesus, dia mengenakan pakaiannya lagi sebagai tanda hormat kepada Yesus. Adik-adik, begitu dong. Kalau bertemu dengan Tuhan Yesus, harus berpakaian yang sopan. Jangankan bertemu Tuhan Yesus, bertemu dengan orang tua saja, salaman dengan orang tua saja, atau dengan opung, namboru, tulang, harus dengan sopan. Ya. Lalu apa? Lalu Petrus mendekat dan semua murid-muridnya mendekat. Dan Yesus menghidangkan roti dan ikan kepada murid-muridnya. Ketika Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan. Berarti semalaman mereka menyebarkan jalannya ke sebelah kiri dong adik-adik ya. Mungkin. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan, lalu mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Saking banyaknya mereka nggak bisa menarik lagi. 153 ekor. Kira-kira kalau 1 kilo 2 ekor berapa kilo ya adik-adik ya? Wah, nanti dihitung deh di rumah ya. Nanti kalau kita hitung-hitung nanti bisa lama lagi. Ya, hitung dulu lu. Kalau 1 ekor 2 kilo, kalau 153 ekor kira-kira berapa kilo ya? Nanti jawabannya dikasih sama kakak-kakaknya ya, abang-abangnya ya. Nah, ketika mereka mendapatkan itu, lalu mereka bisa makan ikan dan roti yang telah dibakar, disediakan oleh Yesus. Dan Yesus memberikan kepada mereka sehingga mereka kenyang, sehingga mereka bersuka cita. Ada Yesus yang mampu membantu mereka. Ada Yesus yang mampu mengasihi mereka. Adik-adik, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini? Minggu hari ini adalah minggu jubilate. Bersukacitalah, bersorak-soraklah kepada Allah hai seluruh bumi karena kasih setianya yang luar biasa. Ternyata yang pertama, Yesus tidak pernah mendendam kepada murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya tidak membelanya waktu dia disalibkan. Yesus memiliki hati nurani, kasih yang begitu luar biasa. Bahkan dia tunjukkan bagaimana dia membantu murid-muridnya untuk bisa mendapatkan ikan. Adik-adik juga harus begitu. Tidak boleh mendendam. Kalaupun ada orang yang memberikan kesalahan, membuat kesalahan kepadamu. Ya, tidak boleh. Atau ketika papa mama marah, lalu kamu langsung gubrak dengan pintunya, lalu langsung kurung di kamar berjam-jam, nggak mau ketemu papa mama, nggak bisa. Papa mama marah kalau perbuatanmu di luar batas dari mereka. Mereka pasti marah. Karena apa? Karena kamu adalah anaknya. Nggak mungkin dong anak orang lain dimarahin. Karena kamu anaknya, kamu buah hatinya, kalau kamu salah supaya papa mama menginginkan anak-anaknya baik, pasti dia memarahinya. Supaya dengan memarahinya anak-anaknya tahu kesalahannya. Yesus juga seperti itu.
Dia tidak pernah mendendam. Dia tidak pernah menyimpan dalam hati segala kejahatan orang lain. Bahkan dia menunjukkan kasih setianya, pertolongannya kepada banyak orang. Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, mari kita menebarkan cinta kasih. Kalau murid-muridnya menebarkan jala untuk memperoleh ikan, kita harus belajar menebarkan cinta kasih kepada banyak orang lain. Ya, adik-adik, kita harus mampu menebarkan cinta kasih, kita harus mampu menjadi berkat. Kalau Yesus sedemikian mengasihi kita, kenapa kita tidak mampu mengasihi orang lain dengan cara kita? Apa dengan cara berbicara kita, apa dengan cara bergaul kita, apa dengan cara perbuatan kita? Mari adik-adik, tunjukkan, tebarkan cinta kasih-Mu kepada banyak orang. Karena anak Tuhan begitu, anak Tuhan harus mampu mengasihi dan menebarkan cinta kasih. Bahkan dia harus mampu apa? Selalu berbagi kasih. Harus konsisten. Tidak boleh ketika orang lain berbuat baik kepada kita, lalu kita juga berbuat baik. Enggak. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, enggak apa-apa. Silahkan. Kalaupun enggak dibalas, Tuhan akan membalaskannya yang kebaikan kepadamu. Lalu apa? Yang terakhir, adik-adik, kita terus harus selalu dekat dengan Tuhan. Hanya orang yang dekat kepada Tuhanlah yang tahu berbagi kasih. Hanya dekat kepada Tuhanlah, orang yang dekat sama Tuhanlah yang penuh cinta, damai, sejahtera. Hanya orang yang dekat sama Tuhanlah yang benar-benar mampu mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada minggu ini bersama dengan anak-anak kami Sekolah Minggu Gereja-Mu HKBP Rawamangun, agar mereka terus mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Berbagi kasih, tidak mendendam, tetapi selalu memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Bila anak kami dalam masa tumbuh kembangnya, mereka belajar akan kebenaran firman Tuhan, cinta kasih-Mu, lalu mereka dengan bersemangat kembali belajar sementara di rumah mereka masing-masing sebelum mereka bertatap muka belajar di sekolah mereka. Bapa di sorga, Engkau berkati juga para orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, karena dengan pekerjaan orang tuanya dapat menyekolahkan anak-anaknya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, mensejahterakan anak-anaknya. Biarlah para orang tua, anak-anak kami Sekolah Minggu Gereja-Mu HKBP Rawamangun boleh terus semangat dalam bekerja di berbagai profesi yang mereka tekuni, yang mereka kerjakan. Tetapi mereka selalu bersyukur dan Tuhan selalu ingatkan bahwa kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, biarlah mereka selalu mensyukurinya dan mau juga berbagi bagi kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Kau berkati seluruh guru-guru Sekolah Minggu Gereja-Mu HKBP Rawamangun, abang kakak yang boleh melayani Tuhan, agar mereka juga benar-benar memberikan hati dan pikirannya melayani Tuhan dan benar-benar ingin memberikan yang terbaik buat kerajaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik coba persembahannya sudah ada belum? Udah semuanya? Kakak mau lihat nih. Iya, adik-adik akan memberikan persembahannya kepada mama papa. Dengan kasih, mama papa akan mengirimkan ke gereja atau mengirimkan ke link yang ada di sebelah kanan Kak Jessi. Ya, terima kasih mama papa. Sehat selalu. Nah, adik-adik, siapa di sini menjadi anak yang kuat dan menjadi terang? Siapa? Aku mau Kak, kita semua pastinya ya Kak. Iya kakak, yuk kita mau bernyanyi lagu Enda Sekolah Minggu 243 ayat 1-2. Yesus terang dan kuat. Yuk kita bernyanyi.
Bapa Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu dari kami semuanya, Pendeta, kakak abang guru sekolah minggu, multimedia kita, dan seluruh yang melayani adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Tuhan memberkati adik-adik, papa mama, dan seluruh keluarga. Tetap jaga kesehatan, ya, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan selalu berdoa. Cuci tangan dengan benar, dengan baik. Tuhan memberkati. Salam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.